Yahudi sudah berakar di Indonesia. Ini buktinya. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs mengundang Ustadz Arta Wijaya, seorang penulis yang akan membahas jejak Freemason di Indonesia. Dan apa hubungannya Freemason, Illuminati, dan kaum Zion? Apakah benar kaum ini sudah menduduki Indonesia dari zaman penjajahan? Nah, ini ruangan dalam loji persaudaraan di Surabaya. Ini tempat baiat mereka nih. Jadi tempat baiat anggota Freemason. Baiat itu kalau dalam buku-buku yang bisa kita baca itu ditempelkan pedang di sini. Kemudian dikatakan, Anda ini dalam zulumat, dalam kegelapan, akan kami bawa kepada cahaya Lucifer yang terang benderang. Ini baiat mereka. Kan kita nggak tahu, mereka punya doktrin-doktrin yang bertentangan dengan keyakinan kita. Tadi soal pluralisme agama, ya soal sekularisme, sekularisme lah misalnya. Kalau merusak apa namanya, yang dirusak kan sistem, bukan person. Sekularisme kan memisahkan agama dengan negara, itu kan yang rusak sistem. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untungs? Terima kasih untuk semua doa, support, dan juga masukan ke kami ya. Mudah-mudahan yang menyaksikan Cerita Untungs bisa mendapatkan keuntungan, minimal keuntungan secara edukasi ya. Hari ini kita akan membahas seperti tema yang saya sebut sebelumnya, bahwa memang Indonesia ini tidak ada hubungan dengan Yahudi gitu ya, dengan negara Israel maksudnya. Tapi sebenarnya Yahudi ini sudah bertahun-tahun ada di Indonesia. Dan tentunya juga bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Oke, kalau gitu langsung aja kita ketemu dengan seorang pemerhati, peneliti, bersama juga dengan bukti-bukti otentik mengenai keberadaan Yahudi di Indonesia, itu bersama Ustadz Arta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya antum bisa hadir di sini ya. Iya. Alhamdulillah. Beliau ini sempat menyaksikan dulu saya lagi puasa. Kita nggak taunya bukaan di jalan. Ini beliau nih. Ya, gitu. Dari satu momen di mana saya lagi waktu itu sedang puasa gitu ya, makan-makan, kita lagi makan-makan di Depok, di Tanah Baru. tempat Faris Beki ya, waktu tamu kita juga di jalan. Saya baru keinget kalau saya pulang itu untuk acara buka bersama istri. Telepon saat saya udah makan. Alhamdulillah, bonus itu. Bonus katanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini. Alhamdulillah. Waduh, ini saya tertarik dengan tulisan Ustadz di grup ya, mengenai keberadaan Yahudi di Indonesia gitu. Beberapa episode yang lalu kita sempat bahas bahwa beberapa yayasan yang sebenarnya ini afiliat Yahudi waktu itu kan. Nah sekarang ketika mengenai narasi antum bahwa Yahudi sebenarnya udah ada di Indonesia bertahun-tahun itu, saya jadi penasaran. Kapan atau pertama kali menyentuh tanah air itu kapan, Ustadz? Iya. Gini Mas Ari ya, alhamdulillah memang tema-tema kayak gini, isu-isu tentang gerakan Yahudi dan lain sebagainya saat ini kan menemukan apa ya, momentumnya ya, di tengah konflik atau di tengah genosida yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Nah, mudah-mudahan channel Mas Ari ini punya kontribusi dalam mengedukasi masyarakat terkait persoalan ini. Oh, jadi dari zaman dulu antum tuh ngumpulin data segala macam, nggak tahu nih akan di-deliver kemana gitu ya? Karena nggak mungkin ngangkat ini gitu kalau misalnya satu lagi waktu itu belum ya, orang juga belum terlalu mau tahu. Dua ya mungkin ya nggak terlalu safety juga saat itu gitu ya. Sekarang kan momentumnya orang membicarakan tentang Yahudi, tentang Israel dan lain sebagainya. Sedang banyak viral gitu ya, dan orang lagi haus edukasi mengenai ini. Lagi haus edukasi. Apa sih di sini gitu? Dan tentu saja ya kita perlu mengedukasi yang benar ya, tidak hoak gitu ya, tidak berdasarkan katanya, tapi berdasarkan dokumen-dokumen dan sumber-sumber mereka. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Mas Ari ya tentang jaringan Yahudi di Indonesia, ya memang kalau kita merunut gitu ya, masuknya mereka itu kan tidak bisa dilepaskan dengan masuknya VOC ke Indonesia. VOC bahkan? Ya. Jadi VOC itu kan bisa dibilang rata-rata orang Yahudi Belanda. Oh gitu? Yahudi Belanda itu kan migrasinya dia banyak ke Jerman dan banyak ke Belanda. Nah dari Belanda inilah kemudian mereka ada namanya Heren van 17, Tuan-Tuan 17. Dia mendirikan VOC. VOC ini kan maskapai perdagangan Yahudi sebenarnya. Jadi orang-orang Yahudi bikin apa namanya maskapai perdagangan
kemudian ya datang ke sini. Dan tidak hanya nanti dalam perjalanan sejarahnya ya, mereka itu tidak hanya sekedar berdagang kan, tapi juga memasarkan pahamnya, ideologinya, ya kemudian juga bahkan ya kita tahu merampas kekayaan alam kita kan, rempah-rempah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya udah ratusan tahun dong dia ada di Indonesia, kan 310 tahun yang lalu dia masuk mereka kan ya. Kalau dilihat dari satu contoh lah ya, di antara organisasi yang banyak orang Yahudinya, ya, walaupun orang non Yahudi juga ada di organisasi ini. Itu ada namanya organisasi Freemasonry atau Freemasonry dalam bahasa Belanda atau Al-Masoniyah dalam bahasa Arab ya. Itu tahun 1762 sudah datang ke Batavia, ke Jakarta, ke Indonesia nih. Itu yang jelas-jelas Freemasonry itu 1762. 17. Dengan bangganya nulis begitu juga ya? Iya. Jadi kan kalau Freemasonry berdiri kan 1762 udah sampai ke Batavia, ke sini ke Indonesia ini, ke Hindia Belanda dulu kita namanya kan Hindia Belanda. Itu melalui tokoh namanya Radermacher. Ini tokoh yang disebut dalam dokumen mereka sendiri pembuka jalan bagi gerakan Freemasonry di Hindia Belanda. Ditulisnya gitu? Iya. Loh, jadi ini menarik, Ustaz. VOC ini saya balik lagi ke VOC. Itu pendirinya juga Yahudi. Jadi ini Radermacher ini pegawai VOC. Pegawai VOC. Bahkan Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu banyak orang Freemason. Mertuanya Radermacher ini namanya Rainer de Klerk. Ini seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan seorang Freemason. Yang rumahnya itu sekarang jadi gedung Arsip Nasional. Sekarang jadi Museum Soekarno apa gitu di Jalan Gajah Mada. Itu rumah besar bagus. Itu rumahnya dia. Jadi guys, waktu kita ada beberapa podcast sebelumnya bahwa VOC itu adalah sempalan dari Templar waktu zaman dulunya itu, pasukan-pasukan Templar dulu bikin Freemason. Jadi bikin VOC kalau nggak salah. Ternyata VOC itu adalah organisasi Yahudi. Pantesan logonya itu mirip logo-logo Yahudi, logo-logo Freemason ya. Ada kayak jangka gitu, VOC gitu kan, mirip beberapa band luar negeri. Jadi VOC sendiri itu adalah organisasi Yahudi. Ya, artinya rata-rata yang mendirikan itu orang-orang Yahudi. Dan itu kan tentu segala pergerakan kan tidak bisa dilepaskan dari back mind pemikiran orangnya kan, visi misinya ya dari orang itu. Mas Ari tentu nggak bisa kalau misalnya aktif di suatu tempat nggak bisa melepaskan background Mas Ari ya kan, backgroundnya, ideologinya, pemikirannya. Ya, pasti di mereka itu, terutama kebanyakan dari mereka ini Yahudi Belanda ketika itu memang anggota Freemasonry. Oh, secara otomatis gitu ya? Iya, kebanyakan mereka anggota Freemason. Makanya Radermacher itu yang membawa Freemason pada tahun 1762 ke Batavia. Itu kan dia pegawai VOC. Dan dia punya mertua Rainer de Klerk itu Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kemudian dia membuat namanya Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kesenian. Itu gedungnya di Museum Nasional, sekarang Museum Gajah, Jalan Medan Merdeka ya. Iya benar. Itu lembaga mereka. Ditulis dalam dokumen sejarah, kebanyakan daripada aktivis atau anggota atau pengurus dari Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Kesenian Batavia itu adalah anggota Freemason. Jadi gedung-gedung zaman Belanda itu zaman kan gedung Freemason semua tuh. Tadi kan ada dari awal. Dari awal kan bisa dilihat. Ini kan judulnya Freemason dan Teosofi, Masya Allah. Ini kan loji Freemason di Batavia, namanya Loji Bintang Timur, Loji The Stair in Het Oosten. Ini di mana nih? Ini di jalan di daerah Pasar Baru. Jalan sekarang namanya Jalan Budi Utomo. Sekarang jadi gedung Kimia Farma. Oh, ini jadi, dulunya gedung? Loji Freemason. Loji Freemason. Tempat berkumpulnya mereka. Oh ya, kumpulannya. Iya. Jadi loji itu kan tempat ibadah mereka, tempat melakukan ritual. Kayak sinagog gitu ya? Seperti itulah ya. Tapi mereka lebih banyak kayak misalnya kuliah-kuliah, diskusi-diskusi, program-program gitu ya. Dan ini kan Yahudi mereka semua, banyak kan mereka Yahudi Belanda. Dan inilah di loji dulu loji ini nama jalannya ini, jalan tempat loji ini berdiri namanya Freemasonry. Jalan Freemason. Jalan Freemason. Sekarang ya Jalan Freemason. Sekarang Jalan Budi Utomo. Jadi apakah ada kaitan atau enggak kan silakan aja orang apakah ini sebuah kebetulan atau tidak. Ini gedungnya masih ada ya? Gedungnya masih ada. Farma, sekarang jadi gedung Kimia Farma. Oke. Oh, ini Loji Bintang Timur yang tadi ya. Iya. Jalan
Batavia 1837. Ya antum dapat dari mana ini? Nah ini saya dapat ya, makanya ketika kita terkadang kalau kita bicara seperti ini kan orang seolah-olah nih bicara teori konspirasi atau seolah mengada-ngada dan sebagainya lah. Ini saya dapatkan dari dokumen primer mereka, artinya bukan dokumen sekunder. Jadi ada satu buku yang saya dapat. Jadi saya tuh pernah meneliti kurang lebih 1 tahun di Perpustakaan Nasional. Pagi sampai sore tiap hari begitu tuh. Sampai saya ketemu dokumen tua, 800 halaman tebalnya. Itu dokumen kalau judul bahasa Indonesia itu kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda dari tahun 1762 sampai 1917. Udah di sini. 1762 sampai 1917 berarti sekitar 150 tahun. Itu yang mengeluarkan Komite Sejarah Freemason. Artinya dokumen mereka kan? Asli dong berarti. Asli dokumen mereka. Itu saya temukan tuh udah crack. Jadi yang ini saya scan gitu ya. Itu kemudian kita selamatkan karena udah tua banget. Dan petugas perpustakaan pun heran, kok Anda tahu ada dokumen ini? Saya bilang saya kan lagi nyari-nyari ketemu. Mungkin mereka udah nggak ada yang baca, udah nggak kepake, nggak taunya ini adalah tersembunyi sejarahnya di sini ya. Iya. Dari itu 800 halaman berisi foto-foto kegiatan mereka, foto-foto propaganda, tokoh-tokoh mereka nanti banyak tuh tokoh-tokohnya nanti bisa kita lihat. Kita lihat juga guys ini. Nextnya coba nextnya. Waduh. Nah ini gedungnya kan. Ini gedung apa? Ya tadi sama. Kalau tadi kan ada orangnya. Nah. Oh ini. Nah ini logo apa sih? Bintang Timur. Jadi logo bintang. Kalau ada koran namanya Bintang Timur dulu itu kan punya P. Oh iya benar. Iya. Apa hubungannya Freemason dan PKI? Ada? Ya hampir semua organisasi atau ideologi yang merusak itu kan siapa lagi kalau bukan mereka yang buat. Jadi dan doktrinnya sama. Freemason ini dia punya doktrin, dia punya puncak ideologinya itu adalah paham humanisme, meletakkan manusia berada di atas Tuhan atau superior di atas Tuhan, supreme being sebutannya. Berhak mengatur diri sendiri, berhak membuat aturan sendiri. Dan itu sama juga dengan komunisme. Komunisme itu ada buku judulnya, saya lupa tebal bukunya tentang munculnya komunisme di Indonesia kalau nggak salah judulnya. Itu dikatakan asas dari komunisme itu yang tertinggi itu tentang humanisme. Jadi humanity above all, kemanusiaan di atas segala-galanya. Jadi pengabdiannya itu kepada kemanusiaan. Semuanya tuh makanya ada berkorban kepada manusia gitu. Sampai Tuhan juga berkorban sama manusia deh. Ya. Nanti saling terkait tuh dengan ideologi atau dengan paham-paham lain, paham pluralisme agama misalnya. Semua agama sama selama mengajarkan kebaikan, kemanusiaan, toleransi, perdamaian. Moderasi beragama. Iya, moderasi masuk. Coba bayangin ada satu buku judulnya Lubang Hitam Agama. Di situ ditulis tuh nanti orang Islam jangan kegeeran, cuman orang Islam saja yang masuk surga. Nanti pejuang-pejuang kemanusiaan kayak Mother Teresa, Mahatma Gandhi, Martin Luther King masuk surga. Nggak perlu jadi muslim. Nggak perlu jadi muslim. Makanya di Barat ada namanya kampanye morality without religion, moralitas tanpa agama. Artinya menurut mereka manusia itu bisa hidup bermoral tanpa agama. Bahkan katanya seorang ateis pun kalau dia tuh jadi orang baik, ya akhirnya nggak masalah dia nggak beragama. Jujur saya dulu gitu. Bahkan nanti misalnya ya, mereka kan punya kampanye, punya propaganda namanya gini, agama itu persoalan batin bukan persoalan lahir. Satu contoh misalnya, ada orang yang diajak untuk ayolah pakai hijab, nggak perlu, yang penting kan hati saya bersih. Nggak perlu pakai hijab, yang penting hatinya. Yang penting hatinya dihijab kan. Yang penting hatinya dihijab. Berarti hati ditutupin dong dari kebenaran kan gitu. Kalau saya bisa jawab tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita ajak dia, ayo pakai hijab, nggak perlu, yang penting hati saya bersih. Kalau gitu nggak perlu keramas, yang penting hatinya bersih. Ya kan? Oh iya benar. Nggak perlu keramas, yang penting hatinya bersih. Benar. Nah ini kan nanti ada orang misalnya gini, nggak penting pemimpin kafir, yang penting nggak korupsi. Nanti gitu. Arahnya tuh ke sana. Jadi memang halus propaganda mereka tuh. Sangat halus tentang toleransi, tentang perdamaian. Kalau tentang toleransi Islam gak usah diajarin lah. Itu rekam jejak sejarahnya tuh jelas. Iya. Gak ada. Coba Mas Hari cari ya di dalam dokumen sejarah. Pernah nggak ada rekam jejak sejarah ketika umat Islam berkuasa
kemudian umat Islam melakukan kezaliman terhadap kelompok agama lain. Nggak pernah. Di Andalusia 8 abad loh, 800 tahun, nggak ada tuh cerita tentang orang Yahudi didiskriminasi, orang Kristen diskriminasi. Yang terjadi apa? Mereka belajar di madrasah-madrasah Islam. Bahkan ada Paus Sylvester II, dia belajar tuh di University of Cordova. Bahkan mereka pada itu kan abad pertengahan ya. Abad pertengahan itu orang-orang ilmuwan barat dia bilang kalau mau mengetahui ilmu pengetahuan belajarlah ke Andalusia. Sampai seperti itu. Dan gak ada rekam jejak sejarah umat Islam melakukan kezaliman terhadap kelompok agama lain. Menurut data bahkan ya sebelum keruntuhan Islam 1924 itu Yahudi kan under Islamic rule ya kan selama apa dari Rasulullah sampai baru runtuh 1924 itu kan mayoritas di dunia ini pemerintahan yang memegang Islam gitu ya. Gak ada pembantaian Yahudi, gak ada pembantaian Nasrani, gak ada. Setelah itu baru ada kan. Betul. Setelah runtuhnya namanya inkuisisi. Inkuisisi itu luar biasa. Ada orang yang nggak mau yang istilahnya nggak mau masuk ke agama mereka kan pilihannya nggak mau masuk ke agama mereka, pergi tanpa membawa harta benda atau mati. Atau mati. 3 tuh pilihannya. Nah yang mempertahankan itu ya ada yang disiksa luar biasa. Itu kan kita bisa lihat tuh dokumen-dokumen sejarah. Kalau Islam ya misalnya soal toleransi lah, kode etiknya jelas dalam Al-Qur'an. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu ya'diluhu aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kita terhadap satu kelompok membuat kita berlaku tidak adil. Nggak boleh kita misalnya karena semata-mata beda agama melakukan diskriminasi terhadap agama lain, nggak boleh. Ini yang ditampilkan pejuang Palestina itu ketika banyak yang meninggal pasukan IDF mau diselamatkan pakai helikopter, helikopternya nggak ditembak ya? Ditembak. Bahkan nih mereka yang ditawan kan bawa binatang piaraan itu, ada yang bawa anjing. Itu anjingnya dari awal ditahan sampai dia dibebaskan utuh masih tetap gemuk nggak kurus nggak, artinya kan dikasih makan itu anjing. Benar. Itu value-value yang dipertahankan tapi secara propagandanya difitnah begitu ya. Inilah yang saya pikir ketika kita berbicara tentang jaringan Yahudi, jaringan Zionis, kita tidak hanya berbicara tentang soal gimana gerakan politik mereka, tetapi ada yang lebih berbahaya. Makanya saya katakan di salah satu podcast itu saya katakan kalau di Palestina orang itu digenosida secara fisik, ya. Di luar Palestina umat Islam tuh digenosida akidahnya, pemikirannya melalui paham sekularisme, pluralisme, liberalisme. Yang di Palestina genosida fisik langsung mati orangnya. Yang di luar Palestina orangnya masih hidup tapi hatinya mati, sehingga nggak peduli dia ketemu sama penjajah sampai hahaha gitu ketawa-tawa. Orang makan produk boykot sambil ngakak gitu kan ya. Tapi sekarang justru yang non muslim yang mulai sadar. Ini kan menarik. Non muslim mana sadar which side is the evil side udah mulai tahu orang kan gitu ya. Sebelum masuk ke situ Ustaz, kita kembali ke gambar ini banyak kemarin Ustaz. Betul. Logonya mirip logo salah satu partai. Ya nanti kalau soal simbol nanti kan memang mereka kan juga bergerak lewat menggunakan simbol ya, semiotik. Simbol itu kan sebenarnya identitas ya. Yang divisualkan itu simbol kan. Nah, makanya nanti banyaklah simbol-simbol mereka tuh. Nanti di antara satunya. Besok jadi seru nih kalau kita ke Pasar Baru lihat gedung ini jadi tahu sejarahnya. Nah ini gitu. Di gedung ini ya dulu ada namanya tokoh Dix van Hinloven Laberten. Ini tokoh Freemason, tokoh Teosofi. Jadi sebelum ke situ ya saya bicara tadi ya. Jadi ada 2 organisasi yang besar berpengaruh pada masa lalu itu yang mempengaruhi elit-elit nasional. Yang satu namanya Freemason, yang satu lagi Teosofi. Freemason ini gerakan politik dan gerakan keagamaannya. Nah, Teosofi dia gerakan pemikiran dan kebatinannya itu. Artinya 2 ini kuat ketika itu. Itu mereka juga atau gimana? Iya mereka. Kalau kita runut sejarahnya gitu ya secara kronologis ya 1717 kan berdirinya Freemason di Grand Lodge of England di Inggris. 1796 berdiri Zionisme Internasional di New York Amerika. Kemudian 1897 Kongres Zionis pertama di dunia di Basel, Swiss. Ketika Kongres Zionis pertama di Swiss itu yang ya tokohnya Theodor Herzl itu kan
bukan hanya dari Eropa, dari Batavia, dari kita nih, dari Hindia Belanda, dari Indonesia ini datang orang-orang Yahudi ke sana. Artinya orang-orang Yahudi yang ketika itu ada di Indonesia bukan hanya di sekedar pebisnis, bukan Yahudi sekedar gen saja, tetapi dia punya kepedulian politik untuk mendukung Zionisme internasional, dan itu bisa kita lihat dalam dokumen-dokumen sejarah. Bahkan banyak selebaran-selebaran yang disebarkan oleh Zionisme internasional ke orang-orang Yahudi sini, mari bantu saudara-saudara kita di sana. Nah itu kan itu 1897 berdiri Kongres Zionis pertama di Swiss itu. Tokoh-tokoh Yahudi di Batavia datang, diantaranya ada keluarga namanya Robert Casuto. Nanti bisa di browsing tuh, ada para pebisnis yang ada di sini. Di Pasar Baru kan dulu banyak pebisnis Yahudi. Mereka bukan hanya jual jam, jual apa, tapi dia punya kepedulian untuk membantu Zionisme. Jadi yang ada di sini usahanya memang seperti ada SOP untuk keuntungannya bantu sana gitu. Iya. Dia mau menggalang dana. Dari dulu berarti udah kayak gitu. Termasuk kalau di Surabaya tuh di Jalan Tunjungan itu. Tunjungan Plaza? Iya, di jalan sekarang kan Jalan Tunjungan namanya. Nah itu dulu kan banyak toko-toko Yahudi jual jam, jual apa. Tapi memang kemampuan ekonominya bangsa Yahudi memang pinter-pinter ya untuk berekonomi gitu ya. Tapi mereka punya SOP untuk yang sukses. Berapa persen? Kalau kita berapa persen dizakatin atau di zakat wakaf gitu ya. Al-wala al-baro gitu. Ada mau sedekahin buat bikin pesantren, buat bikin. Kalau itu mereka fokus untuk pendanaan, membangun negara Yahudi. Diserukan kepada mereka untuk membantu berdirinya Israel. Berdiri negara Yahudi ya. Karena mereka nggak punya negara kan. Nah itu kan 1897 Kongres Zionis pertama. Kemudian 1917 Perjanjian Balfour. Ya kan, dengan Inggris. 1948 deklarasi negara Israel. Nah itu nggak bisa, kronologis itu tidak bisa dilepaskan. Artinya dari mulai Freemason 1717, Zionisme internasional, Kongres Zionisme sampai berdirinya negara Israel. Jadi atau deklarasi ya, bukan berdiri lah. Dia kan mengklaim ya, mendeklar Israel. Ini jelas guys, untuk kalian yang pro Israel, sebelum 1948 nggak ada tuh negara Israel. Googling aja peta sebelum 1948 itu namanya Palestina saat itu gitu kan. Gara-gara Balfour aja berarti saya. Perjanjian Balfour 1917. 1947 tuh foto-fotonya mereka itu imigran ke sana semua. Sampai ada kalau nggak salah itu kartu imigrasinya Simon Peres untuk menjadi warga situ ya Ustaz ya. Batu Ustadz bilang tadi relate banget tuh. 1948 tuh baru berdiri negara. Itu kemerdekaan maksudnya? Mereka mendeklarasikan. Artinya kan kalau mendeklarasikan sepihak kan. Kan kalau sebuah negara berdaulat kan butuh dukungan internasional. Yang mendukung mereka paling ya yang sekutu-sekutu mereka saja. Dulu belum ada PBB. 1948 kayaknya belum ada ya? Ya udah ada atau belum? Udah ada, ya. 1948 tuh. Jadi mereka mendeklarasikan kan. Artinya mendeklar secara sepihak berdirinya Israel, negara Israel. Dan ketika itu memang luar biasa. Artinya dunia juga terkejut kan. Artinya ini gerakan ini kan dibangun bukan setahun 2 tahun. Artinya ada upaya-upaya untuk mereka mengambil wilayah Palestina itu. Mungkin mereka dapat keberpihakannya ketika isu Holocaust kali ya. Iya. Gara-gara itu kan dijual sama mereka. Itu di podcast kita juga guys, itu yang kita jelasin kemarin bahwa Rothschild itu sengaja kemudian membiarkan terbantai itu menyiapkan dokumentasinya biar kemudian nanti warga Israel akan warga Yahudi akan diterima. Ternyata konsep mereka boleh juga sih untuk sampai ke sana. Setelah itu gimana? Dari 1948 jadi negara Israel di Indonesianya? Di Indonesia bahkan saya ada foto yang tadi saya kasih itu ada di Surabaya ada perayaan Yahudi Belanda merayakan berdirinya negara Israel. Dirayakan di sini? Iya, ada perayaan. Di mana? Di Jakarta atau di Surabaya? Di Surabaya. Ada tiketnya juga untuk perayaannya. Artinya ini kan ada link ya, ada jaring, makanya disebut jaringan kan. Bahkan tahun 1926 ada majalah terbit di Padang dan di Batavia, namanya Eretz Israel. Eretz Israel itu artinya di Holy Land of Israel. Artinya tanah suci kan. Itu ada majalahnya di sini. Bahasa Belanda juga? Ya bahasa Belanda. Artinya mereka kan propaganda. Perang itu kan bukan hanya, apalagi sekarang nih dalam dunia kontemporer kan perang kan bukan hanya militer. Yang lebih menusuk ke jantung lawan kan melalui propaganda kan. Ghazul Fikir ya. Ghazul Fikir melalui cuci otak, melalui proksi. Makanya dulu tuh
pernah ada pernyataan mantan Kasat Pak Jendaria Mijatria Kudu. Beliau katakan nih, ada waktu itu beliau bilang kurang lebih 60.000 intelijen asing yang bergerak di Indonesia. Ini kan bukan hanya bergerak dalam militer. Intelijen asing itu artinya dia melalui mendirikan LSM yang liberal, yang sekuler, yang mengusung paham pluralisme, yang melakukan upaya-upaya merusak akidah kaum muslimin. Itu kan seperti itu. Artinya gimana dapat pemdanaan gitu ya? Nah 60.000 kan bukan dia yang kecil gitu ya. Itu siapa yang bayarin gitu, siapa yang ngidupin gitu. Dan kok mau aja gitu ya? Itu gimana Sat? Itu ada tarbiyah khusus ya buat mereka gitu? Atau pendanaan khusus itu gimana? Ya pasti ada, kalau pendanaan kan pasti ada. Banyak banget itu berarti. Pendanaan mereka juga kuat kan. Dan mereka kan pebisnis mereka juga kuat. Gitu. Artinya ya soal pendanaan ringan lah. Yang kita ini kan sekarang mereka menggunakan proxy ya. Kemudian menggunakan berbagai organisasi mantel lah, organisasi yang artinya namanya bisa jadi bukan Zionis atau bukan Zionisme, ya, tetapi program-programnya sama mereka, artinya atau membuka jalan kepada mereka. Nah, ini kan yang kita harus waspadai. Makanya organisasi Freemasonry dan Theosophy itu udah ratusan tahun di Indonesia. Nah awalnya organisasi apa yang besar gitu yang kemudian ya ada keterkaitan lah gitu, misalnya sedikit gitu. Misalnya kayak di Gunung ini setelah dipakai sama Loji itu jadi apa ini? Apanya? Maksudnya maksudnya jadi apa, kemudian dipakai oleh organisasi lain atau gimana? Ya jadi tempat kumpulnya mereka. Termasuk ini kan itu ceramah umum pertama Budi Utomo tentang Theosophy dan dalam kaitan dengan Budi Utomo di gedung ini. 1909. Theosophy dalam kaitannya dengan Budi Utomo. Iya. Oh, lah di sini berarti udah ini dong digambarkan bahwa Budi Utomo itu adalah salah satu ini. Ya kita nggak bisa melepaskan ya. Makanya saya menyebut pengaruh kuat Freemasonry di Budi Utomo. 1909 ya. Jadi dokumen yang saya punya itu kan gini, yang tadi itu yang 800 halaman, itu kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda tahun 1762 sampai 1917. Itu sekitar 150 tahunan. Ada lagi buku yang selanjutnya, Freemasonry di Indonesia itu dari tahun 1917 sampai dari tahun 1917 sampai 1961. Artinya sampai dibubarkannya Freemasonry, ya. Oleh Presiden Soekarno, dan itu Kepresnya udah dicabut ketika presidennya berganti. Jadi ada apa namanya Kepres itu. Makanya ada yang bilang begini misalnya, apakah Freemasonry itu hanya di Indonesia ya fiktif atau nyata? Artinya apakah ini organisasi yang cuman diada-adakan atau nyata? Saya bisa jawab. Saya bilang kalau misal tuh Freemasonry itu organisasi fiktif di Indonesia, kenapa Soekarno membubarkan dengan Kepres? Apa nggak ada kerjaan? Ini kan masa organisasi halu dipakai Kepres gitu kan? Kepres luar biasa. Berarti kan organisasi besar tuh ya? Iya, organisasi besar. Jadi kalau ada yang bilang itu fiktif aja, nggak ada, dibubarin sama Kepres. Iya. Berarti organisasi besar resmi lagi. Tahun 1961 ya itu kan itu besar. Resmi, besar. Jadi bukan organisasi bayangan. Kemudian kalau organisasi yang fiktif, kenapa Kepres yang kemudian dicabut lagi? Pada era presiden yang saya nggak bisa sebut lah, tapi clue-nya dia pernah mendapat Medal of Gold, medali emas dari Simon Peres Institute atau Yayasan Simon Peres. Ini 1926, coba scroll lagi ke atas ya. Nah ini Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda. Jadi gini Mas Ari ya, kalau kita bicara soal ini, artinya bukan kita nih anti nasionalisme enggak, tapi kita membicarakan tentang fakta sejarah. Nasionalisme kita nggak perlu diragukan lagi lah. Kita cinta negara ini, kita cinta Indonesia. Tapi kan dokumen sejarah ada yang perlu diketahui ketika misalnya ada upaya-upaya merusak Islam melalui doktrin-doktrin, melalui paham-paham, ada upaya memarginalkan umat Islam. Nah, ini kan orang-orang harus tahu. Artinya ketika kita membongkar soal ini berdasarkan data sejarah yang apa adanya gitu loh. Bukan kita artinya ini anti nasionalisme enggak. Justru sekarang yang teriak saya bineka, dia korupsi. Saya bineka, saya Pancasila, dia korupsi. Harga mati ya. Kayak harga mati. Harga pas. Waduh, jadi ini Kongres Pemuda pertama Sumpah Pemuda 2026 ini didukung atau? Ya, didukung. Artinya ada dukungan dari mereka, dari Freemasonry.
Oh, oke. Bahkan anggota-anggota mereka juga hadir, termasuk Kongres Jong Sumatera dan Bon, Perhimpunan Pemuda Sumatera. Itu ada juga dukungan. Ya, banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional yang terpengaruh dengan Freemason dan Teosofi. Oh, itu ada nanti di gambar-gambar selanjutnya. Next, Pak. Ini datanya benar-benar. Nah, ini yang pembawa Freemasonry ke Batavia nih, ke Hindia Belanda, ke sini ke Jakarta sekarang ya. 1762. Lavoisier. Nah, itu anggota VOC. Ya. Beliau ini orangnya, ini yang dianggap bahasa Indonesia itu terpilih, pilihan. Iya. Oh. Anggota Freemason dan anggota Illuminati. Waduh. Karena di satu buku dia disebut sebagai kelompok cahaya. Kelompok cahaya itu masuk kelompok Illuminati. Ya, maksudnya pemberi apa namanya pencerahan. Dan gitu ini menantu Gubernur Jenderal Hindia Belanda Reiner de Klerk, dan itu anggota Freemason. Berarti Gubernur Jenderal juga iya. Ya, kebanyakan dari mereka anggota Freemason. Oh. Itu artinya kalau kita bicara seperti ini kan kita ada dokumennya, ada bukti sejarahnya. Kalau misalnya yang nulis dari kelompok Islam saja orang kadang nggak percaya. Ini sumbernya dari mereka juga dari kan? Dari mereka. Misalnya ada buku yang ditulis oleh Jane Gelman Taylor. Udah ada terjemahnya tuh, judulnya Kehidupan Sosial di Batavia. Ini menjelaskan nih tentang Freemasonry di Batavia, termasuk tentang apa namanya Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tentang Radermacher. Dan bukan, kalau kita berbicara tentang satu organisasi yang artinya punya pengaruh besar, artinya kita kan berbicara apa yang dia berikan kepada masyarakat kan, terutama tentang doktrinnya, tentang ajarannya, tentang pahamnya. Ya tadi termasuk yang tadi saya sampaikan, mereka rata-rata itu para humanis, membawa paham humanisme di tengah-tengah masyarakat. Paham humanisme itu nanti turunannya banyak banget tuh. Ada rasa bangga sebenarnya bahwa Indonesia walaupun coba diduduki 300 tahun itu nggak keambil juga ya. Alhamdulillah. Coba kalau kayak ke Palestina tuh berapa bulan udah selesai gitu kan. Waduh, Masya Allah. Makanya kita nih kan kita luas ya. Negara kita berbeda dengan di Timur Tengah. Timur Tengah kan perbatasannya dekat-dekat aja. Iya, benar-benar. Nah, untuk menaklukkan kita nggak bisa pakai tentara, susah, luas. Akhirnya melalui proksi, melalui perusakan pemikiran, melalui brainwash. Untuk kalau adu domba gitu. Adu domba. Kalau lewat militer, dari Jakarta ke Papua aja berapa jam? Ke Medan, ke Aceh berapa jam? Luas. Harus lewat laut lagi kan? Artinya luas. Dan ini disampaikan sama Jenderal Yemijar Kudu, mantan Kasat nih. Dia bilang untuk Indonesia mereka mikir-mikir kalau melakukan serangan militer karena luas kan. Salah satu caranya gampang. Sediakan remote TV di rumah, sediakan channel-channelnya. Udah biar aja terbrainwash di situ. Mereka yang milih. Tinggal pilih apa tuh, diisi. Mereka yang ini tinggal kayak etalase, udah ada diisi, semua tinggal ini. Mereka semua itu sih. Iya, mau yang artinya goyang, ngebor, ngecor apa sih? Iya, benar. Atau lewat internet juga bisa ya? Atau lewat internet. Artinya itu kan kalau era sekarang ini kan perang nggak mesti militer kan? Iya, benar. Yang berbahaya itu kan ketika masuk ke dalam rumah kita, dirusak. Ada yang berbagai macam kan paham-paham yang merusak itu kan sekarang. Wah, kalau di beberapa episode yang lalu ada kesepakatan katanya jika satu negara sudah menggunakan menerima hutang, bahwa negara itu merdeka tapi harus menanggung hutang. Yang waktu Indonesia juga menanggung hutang Hindia Belanda dulu kan. Maka kita sudah menjajah negara tersebut tanpa harus peperangan. Berarti kalau hutang kan istilahnya trap ya, jebakan. Jebakan ya. Itu untuk mengikat itu. Allah, ini mulai terbuka semua tabirnya ini sedikit demi sedikit. Monggo silakan lagi. Saya lanjut. Pendiri masyarakat Batavia. Ini ada dulu organisasi namanya Perhimpunan Masyarakat Batavia untuk Kesenian dan Ilmu Pengetahuan. Nah, ini gedungnya nih, bawahnya nih. Yang sekarang sekarang yang jadi gedung Museum Nasional. Dulu tempat Monas. Gedung ini Museum Nasional bukan Monas. Gedung Museum Gajah. Museum Gajah. Namanya kan Museum Nasional. Oh, ini nih, ada gajahnya nih. Iya. Kalau Monas kan Monumen Nasional. Oh iya. Dia beroperasi di sini. Ya, di Perhimpunan Ilmu Pengetahuan untuk Kesenian dan untuk Ilmu Pengetahuan dan Kesenian Batavia. Zaman Soekarno diganti nama menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia LKI. Kemudian Thomas Stanford Raffles juga pernah di sini. Segala macam. Jadi memang kedok mereka nih, misalnya nih Mas Ari ya,
ada propaganda tentang kearifan lokal. Sebenarnya bagus kan, artinya selama tidak bertentangan dengan akidah, tentang syariat, ke tradisi kan biasa. Tetapi mereka, program mereka itu justru nanti ujung-ujungnya itu meletakkan agama di bawah tradisi. Jadi segala sesuatu apapun nanti yang walaupun bertentangan dengan agama, mereka tabrak tuh. Walaupun nggak masuk di akal. Itu kan banyak lah. Kalau kita sebut banyak. Iya, nggak bisa masih banyak keterbatasan yang nggak bisa kita ungkapkan gitu. Soalnya terlalu menakutkan kalau kita tahu gitu ya guys ya. Kalau era sekarang kan kita salah-salah ucap dianggap ujaran kebencian lah. Benar. Bermain di situ juga kan. Iya. Ada trap-trap lain gitu yang kena. Gitu. Next. Jadi kita tahu ya kalau kita ke Museum Gajah jadi tahu, kemudian ke Gedung Kimia Farma di Kawasan Baru jadi tahu gitu. Nah, ini kan tadi tuh di gedung ini, gedung Museum Gajah atau Museum Nasional, sepertiga anggotanya itu adalah anggota Freemason. Ini berdasarkan dokumen dari Oud Batavia. Tulisan Dihan halaman 649. Kemudian ada organisasi sejenis misalnya Dutch Society Haarlem di Belanda dan The Royal Society di Inggris dan Jerman. Ini artinya jadi mereka kan punya berbagai macam organisasi mantel, kedok. Kalau sekarang kan kedok interfaith dialog. Iya. Yang kemarin rame itu kan. Benar-benar interfaith dialog antar agama, tetapi yang terjadi apa? Mendoktrin, memaksakan mereka, memaksakan keyakinan mereka, propaganda mereka. Bayangkan program kaderisasi ulama, program pendidikan kaderisasi ulama, tapi yang ngisi dari American Jewish Committee. Zaman Somponsori salah satu kedubes yang menjadi sekutu. Kita tahu lah sekutu genocide. Makanya slogan moderasi beragamanya dari sana gitu ya. Terus yang dibicarakan tentang Islamofobia. Padahal kalau mau bicara tentang Islamofobia, Islamofobia terbesar abad kini itu ya yang terjadi di Palestina dong. Orang di genocide itu Islamofobia banget itu. Iya benar. Jangan kita dipaksakan ke kita. Mereka justru yang artinya Islamofobia parah itu ya. Iya. Itu udah penghapusan etnis, itu lebih parah lagi. Waduh, coba lanjut. Oh, ini seperti kekerasan. Ya ini ya, kan tadi diungkapin sama antum dia. Lanjut. Nah, ini dokumen-dokumen sejarahnya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Buku tentang kenang-kenangan Freemasonry di Hindia Belanda 1767 sampai 1917 yang diterbitkan oleh Komite Sejarah Freemason. Artinya sekitar 1500 tahun. Tebal tuh. Jadi ada foto-fotonya, ada program-programnya, segala macem lah. Bukunya antum ada? Ada di kopian. Karena kan itu udah rusak pasti udah. Buku 1500 tahun, buku 150 tahun yang lalu. Iya. 1917 kan tuh. Terbitnya tahun 1917. Itu bahasanya Belanda ya? Bahasa Belanda. Nah, ini kemudian ada buku daftar nama anggota Freemasonry di Hindia Belanda dari tahun 1760 sampai 1860. Nah, ditulis oleh mereka, artinya ini dokumen-dokumen primer mereka. Jadi bukan valid berarti ya? Valid, bukan dokumen yang kita bikin. Gitu loh. Artinya ini dokumen dari mereka. Kemudian lagi lanjut ke bawahnya itu misalnya laporan tahunan Komisi Pendidikan Netral Loji Bintang Timur di Batavia, Loji yang tadi itu. Kemudian tentang kenang-kenangan organisasi Freemason di Hindia Belanda. Artinya ini memang dokumentasi mereka. Mereka itu dulu ada namanya pendidikan netral. Pendidikan netral itu artinya apa? Kedoknya ini diajarkan semua agama, tetapi ujung-ujungnya itu pluralisme agama. Semua agama adalah sama. Oh, itu ke sana. Arahnya ke sana. Iya, makanya mereka dulu mendirikan namanya organisasi pendidikan netral, sekolah netral. Makanya dulu ada Allahyarham Dr. Muhammad Nasir ya, ulama kita nih, mantan Perdana Menteri NKRI pertama. Dikatakan sekularisme itu pada intinya itu adalah netral agama. Nanti ujung-ujungnya semua ajaran agama dibuang. Agama nggak boleh dibawa ke ruang publik. Agama hanya persoalan batin, bukan persoalan lahir. Nanti ujung ke situ tuh. Itu narasinya dibawa ke sekarang masih ada ini. Masih. Nanti Pancasila jadi Catursila dong. Dulu kan Presiden SBY saya ingat banget tuh. Presiden SBY sekitar tahun 2004 itu mengkritik goyang-goyang yang inilah, gitu ya, yang nggak sesuai dengan kebudayaan kita. Apa jawaban mereka? Apa kritik mereka terhadap Presiden SBY ketika itu? Mereka protes. Negara tidak boleh mengatur urusan goyang. Coba bayangin. Kemudian ada katakanlah seleb ya. Dia bilang my body is my right. Tubuhku adalah hakku.
Terserah mau aku buka 1/4, sebagian atau ngablak sekalian, this is my right. Padahal kalau sudah dibawa ke ruang publik kan udah ada aturan publik. Iya, mata yang lain mata orang. Iya, kalau dia mau jungkir balik di kamar sendiri sih nggak masalah. Benar-benar. Ini kan dibawa ke ruang publik, maka Anda ada hukum publik. Ada aturannya. Jangan ketika dibawa ke publik dikata ini my privacy. Ini my right. Ini hak saya. Loh, Anda di depan publik kok. Kecuali di kamar mandi sendiri atau di kamar jungkir balik mau ngapain terserah dia. Iya, benar. Kalau sudah dibawa ke ruang publik maka ada aturan publik, ada hukum publik, ada aturan-aturannya. Nggak bisa mengatakan ini privasi, ini kebebasan berpendapat. Kan kedoknya gitu. Ini kebebasan berekspresi. Iya, misalnya keluar ke publik itu pakai kaos gambarnya menghina presiden atau gimana kan? Dihukum kan? Iya. Iya, berarti kan nggak bisa. Baju saya nggak bisa ngomong gitu kan? Gitu. Kan kita hidup nih kan harus ada aturannya. Kalau nggak ada aturannya kita seperti ya di rimba. Siapa yang kuat harus ada diatur. Kalau nggak diatur kacau kan, chaos hidup ini. Orang saya berhak menghina Mas Ari juga terserah mau menghina saya. Itu kan kalau nggak ada aturannya. Tapi kebanyakan peraturan yang dicanangkan ini standar ganda. Ya gitu. Ya termasuk doktrin, misalnya Freemason kan punya doktrin di antara liberty, fraternity, equality. Itu berlaku nggak sama umat Islam di Palestina soal fraternity, soal persaudaraan? Nggak ada. Terhadap umat Islam di tempat-tempat yang mana yang sekarang mengalami kezaliman, nggak ada tuh yang namanya persamaan. Itu milik Yahudi ya? Liberty. Iya dong, itu termasuk doktrin mereka. Loh, tapi itu juga yang dikeluarkan sama Napoleon. Prancis ya benar. Napoleon Bonaparte. Termasuk itu Napoleon. Napoleon Bonaparte kan dia memasarkan tadi kan jargon tadi kan liberty, equality, fraternity. Itu mereka mengeluarkan itu sambil kemudian menjajah bangsa Arab kan? Termasuk soal HAM kan berlaku. Kalau sama mereka nggak berlaku tuh. Tapi kalau kita, dipaksakan banget hak asasi manusia. Jadi pada saat itu mereka tuh sambil jajah Aljazair, sambil jajah Maroko, tapi ngomongnya itu. Iya. Jadi mereka kan itu tanda ganda berarti. Iya. Jadi yang perlu kita pahami gitu ya. Terkadang kita menganggap remeh kan ya soal propaganda, soal brainwash gitu ya. Padahal ini kan dampaknya luar biasa. Hasil dari brainwash itu kan yang kita tahu ada 5 orang berkunjung ke Israel di tengah umat Islam yang lagi begini. Ini kan luar biasa, komunisnya luar biasa tuh, mati hati nuraninya itu. Udah terpapar ini berarti. Jelas. Coba next. Ini mudah-mudahan yang nonton episode ini kita lebih teredukasi atau minimal share ke teman-teman yang lainnya bahwa ada fakta yang seperti ini. Ini kan laporan tahunan 1936-1937 Freemasonry di Pengalengan, Bandung. Di Pengalengan tuh ada saya dokumen. 1937 loh. Ini dokumen Logi Persaudaraan di Surabaya tahun 1934. Kemudian majalah Starlight itu di Batavia. Kemudian di majalah Freemason di Hindia Belanda itu di Semarang ya tahun 1819 sampai 1940. Nah di antara redaksinya itu ada, ini kan bukan nama barat nih, Raden Ngabehi Sosro Hadikusumo. Kayaknya itu nama lumayan populer itu di sejarah dia. Nanti bisa dicari. Oh iya benar-benar. Nah terus ada lagi misalnya tuh ada apa yang kutemukan sebagai orang Jawa untuk roh dan jiwa Freemason. Ini dokumen-dokumen yang ada. Ini kayak semacam doktrin juga ya, semi doktrin ya. Iya. Nah ini kalau kita melihat dari sepak terjangnya kan memang pengaruhnya kuat. Ketika itu terhadap elit modern kita. Makanya jangan heran nih, Mas Ari, misalnya kita kan mayoritas Muslim. Ya. Tetapi sampai sekarang umat Islam termarginalkan, ya kan? Iya, karena upaya-upaya ini kan. Sebenarnya gini, mereka termasuk sukses untuk menanamkan di beberapa ini kan, ibaratnya kayak semacam cuma menang banyak gitu ya. Iya. Udahlah, yang penting jadi orang baik aja gitu kan, itu intinya gitu. Jadi untuk mendalami agama juga nggak benar-benar mendalami gitu. Karena dianggap kesannya kalau kita belajar agama secara lebih beragama itu kuno gitu kan. Makanya kan gini, di antara program mereka misalnya mereka ingin membangun namanya agama kemanusiaan atau etika kemanusiaan. Nanti ujung-ujungnya yang kampanye persis seperti kampanye di Barat, morality without religion, moralitas tanpa agama. Itu kampanye mereka. Nah, saya bisa katakan misalnya kalau ukuran mereka tuh standarnya adalah kemanusiaan, masing-masing kita beda.
Di kita misalnya ngomong maaf ya, anjing itu kasar. Di tempat lain belum tentu. Bisa jadi dasar kucing lo itu kasar. Kalau ukuran manusia beda-beda. Di Bandung misalnya dasar keong itu kan kasar. Di Jawa Tengah misalnya dengkulmu itu kasar tuh. Di Jawa Timur matamu, endasmu, gitu. Kan beda-beda kalau cocotmu gitu kan. Itu waduh. Kan beda kan kalau ukurannya etik kemanusiaan. Tapi kalau ukurannya agama standarnya wahyu kan sama. Nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan dan semua berlaku secara universal. Nah ini mereka mau membangun itu sehingga dibuatlah propaganda bahwa agama bahwa hidup ini adalah pengabdian pada kemanusiaan. Tapi sekarang mereka lagi runtuhin sendiri. Jadi alhamdulillah ini ada hikmahnya dengan kejadian di Palestina. Orang udah mulai nggak percaya dengan yang mereka paparkan paling human right. Paling demokratis gitu kan, paling jadi seolah suara terbanyak adalah kebenaran gitu. Sekarang PBB mau suara terbanyak juga nggak digubris gitu kan. Paling humanity, human right, buktinya nggak ada menganggap orang lain tuh binatang kan gitu kan. Mulai kebuka guys, tenang aja. Jadi kita mau belajar ini jadi lebih tahu bahwa selama ini kita terbrainwash gitu insya Allah. Maksudnya secara nggak sengaja gitu ya. Ya memang artinya gini. Kita jangan mudah percaya dengan propaganda mereka. Propagandanya halus tetapi sungguhnya merusak. Tadi kan soal mereka bicara HAM tapi bungkam terhadap Palestina. Artinya ini ya dipasarkan ke umat Islam saja. Yang sama mereka nggak berlaku bagi mereka. Itu kan umat harus paham, termasuk soal isu radikalisme. Ya. Ini kan saya pernah kena soalnya. Itu jadi ketika Ustadz bilang begini, kok ternyata kita pernah ngerasain ya percikan-percikan ini ya. Kalau kita makin ngaji tentunya kita akan jadi target kan gitu. Jadi gitu banyak ustadz kita yang kemudian terkriminalisasi, terbidik radikalisasi gitu. Ternyata memang ada agendanya gitu ya. Ya kan yang disasar dalam propaganda radikalisme di mana? Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren. Sedangkan faktanya yang terjadi radikalisme di mana? Ada organisasi separatis di mana? Kita tahu sendiri lah. Ya kan disebutnya bukan teroris, disebutnya kelompok bersenjata. Nah ini ada orang ini. Said Abdul Rahman bin Husain bin Sahil. Nah, ini kan makanya Freemasonry itu anggotanya bukan hanya orang Yahudi, ada juga orang Islam juga jadi anggota Freemason kalau dia punya doktrin atau paham yang sama. Orang Islam yang liberal, yang sekular,